Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tamsik Udin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, rekan-rekan seperjuangan kelas D S2 PJJ PAI yang kami hormati dan kami banggakan. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Nyai Raudhatul Jannah dan rekan saya Imamuddin akan mempresentasikan makalah dengan judul Teori yang digunakan dan kerangka pemikiran. Kami mengawali dengan penelitian kualitatif yang berperan penting dalam memahami fenomena sosial secara mendalam. Salah satu aspek utama dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan serta bagaimana teori tersebut dikonstruksi dalam kerangka pemikiran. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat untuk memahami fenomena yang diteliti serta memberikan dasar konseptual bagi analisis data. Selain itu, kerangka pemikiran membantu membangun hubungan antara teori dan metode penelitian sehingga penelitian menjadi lebih sistematis dan memiliki relevansi akademik. Poin pentingnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, teori memberikan struktur konseptual dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah kerangka pemikiran membantu menghubungkan teori dengan data. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemilihan teori yang tepat dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Paradigma penelitian dalam teori dan kerangka pemikiran. Penelitian menentukan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini terdapat 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi, membahas tentang hakikat, realitas yang diteliti. Kemudian epistemologi, cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Jadi di sini bagaimana peran nilai dan etika dalam penelitian. Ini juga kita bahas tentang 3 paradigma utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah interpretivisme, yaitu kita akan fokus pada pemaknaan subjektif. Kemudian konstruktivisme, yaitu realitas sebagai konstruksi sosial. Dan yang terakhir adalah kritis, bagaimana kita menganalisis struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial. Ontologi dalam penelitian kualitatif. Ontologi dalam penelitian kualitatif membahas tentang hakikat realitas yang diteliti. Terdapat 2 pandangan utama mengenai realitas. Pertama yaitu realitas objektif, bersifat tetap dan independen dari individu yang mengamatinya. Kemudian digunakan dalam penelitian kuantitatif positivisme. Realitas subjektif ya. Pertama yaitu dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kemudian cocok untuk penelitian interpretatif dan konstruktivis. Epistemologi dalam penelitian kualitatif. Epistemologi berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Pendekatan utama dalam epistemologi pertama yaitu positivisme,
dengan menggunakan metode ilmiah dan data kuantitatif. Kemudian ada interpretatif, yaitu fokus pada pemahaman kontekstual melalui metode kualitatif. Dan yang terakhir adalah kritis. Kita dapat menyoroti ketimpangan sosial dan mendorong perubahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Imamuddin. Disilakan. Baik, melanjutkan presentasinya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nyai Raudatul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu aksiologi dalam penelitian kualitatif. Aksiologi ini sangat penting karena memang penelitian kualitatif menggunakan aksiologi atau aksiologi dalam penelitian kualitatif ini berkaitan dengan nilai dan etika, yang mana nilai dan etika ini akan mempengaruhi pada proses penelitian. Adapun nilai etika penelitiannya bisa berupa kejujuran dan transparansi, bisa juga perlindungan subjek penelitian. Nah, adapun nilainya yaitu bisa berupa manfaat sosial, yang mana manfaat sosial ini berdampak positif bagi masyarakat. Dan ada juga nilai untuk refleksi diri, yang mana refleksi diri ini menumbuhkan kesadaran peneliti terhadap bias penelitian. Kemudian yang selanjutnya integrasi teori dan metode dalam kerangka pemikiran. Dalam penelitian kualitatif, integrasi antara teori dan metode ini sangat penting. Karena apa? Untuk membangun kerangka pemikiran yang kuat dan sistematis. Teori itu tujuannya kan untuk memberikan arah bagi penelitian. Dan metode juga fungsinya yaitu membantu menguji teori dalam konteks penelitian. Nah, antara metode dan teori itu diselaraskan. Nah, diselaraskan tentu dengan strategi penyelarasan yang tepat. Ya, bisa dengan 3 aspek. Bisa dengan menyesuaikan paradigma dengan pendekatan penelitian. Kemudian juga bisa dengan menggunakan metode yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian bisa juga dengan mengadopsi pendekatan abduktif untuk fleksibilitas analisis. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif ini sangat penting karena untuk memastikan konseptual yang kuat. Nah, paradigma penelitian memberikan arah yang jelas dalam menentukan metode yang digunakan. Integrasi teori dan metode pun membantu membangun analisis yang kuat dan sistematis. Nah, penelitian pun ada relevansinya. Relevansi penelitian meningkat dengan pemilihan teori yang tepat. Jadi teori yang tepat dengan metode yang tepat itu akan sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada intinya, untuk melakukan penelitian kualitatif tentu harus memahami 3 aspek penting, yang mana aspek penting itu yang sudah disampaikan tadi bahwa ada 3 aspek penting dalam penelitian kualitatif, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kenapa? Karena dengan cara ini peneliti itu dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan berdampak bagi masyarakat dan dunia akademik. Jadi untuk melakukan penelitian kualitatif ataupun kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif itu tidak terlepas dari 3 aspek tersebut: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang melakukan
penelitian kualitatif. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.